Hai semuanya, saya Alia Islami. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Mas Anggara Ramadijaya dan Yoga Eko Saputra dari S1 Manajemen. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang fotografi yang merupakan salah satu dari 16 subsektor perekonomian industri kreatif. Fotografi. Jadi fotografi itu merupakan kata dari foto dan grafi. Kalau foto artinya cahaya dan grafi artinya menulis. Jadi arti fotografi secara keseluruhan adalah menulis dengan bantuan cahaya. Dan secara keseluruhannya lagi, fotografi itu merupakan menulis dengan bantuan cahaya atau lebih dikenal dengan menggambar dengan bantuan cahaya atau merekam gambar melalui media kamera dengan bantuan cahaya yang ada. Nah, tujuan fotografi ini itu merupakan mengkomunikasikan gambar yang ditangkap melalui kamera seperti itu. Dan fotografi ini merupakan foto sebagai alat visual yang efektif yang dapat memvisualkan sesuatu yang lebih konkret dan akurat hingga mengatasi ruang dan waktu. Perkembangan subsektor fotografi. Jadi perkembangan subsektor ini tuh sudah sangat pesat dan tak lepas dari banyaknya generasi muda yang sangat antusias belajar ilmu fotografi. Dan tak sedikit pula gitu dari mereka itu sudah memutuskan terjun di bidang fotografi ini sebagai profesinya. Dan masyarakat pun sudah memberikan apresiasi yang positif terhadap dunia fotografi. Perkembangan subsektor fotografi menurut Beecraft, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Jadi Beecraft ini sudah melakukan sebuah program dalam subsektor fotografi ini dengan dilakukannya sertifikasi terhadap para fotografer. Dengan adanya sertifikat ini, itu Beecraft mengharapkan adanya standar yang jelas terhadap profesi fotografer ini. Dan Beecraft itu juga sudah memfasilitasi perlindungan HKI terhadap karya-karya fotografi dan meningkatkan eksposur fotografer lokal ke dunia internasional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fotografi. Jadi ada 5 jenis fotografi. Yang pertama ada foto manusia, foto arsitektur, foto jurnalistik, foto nature, dan foto still life. Yang pertama ada foto manusia. Jadi foto manusia ini merupakan foto yang objek utamanya manusia, kayak anak-anak, orang tua, bayi, para pelajar, terus tokoh pahlawan, artis, dan lain-lain. Dan foto manusia ini mempunyai beberapa karakteristik ya atau bentuk per poin-poinnya. Ada portrait, ada human interest, ada stage photography, dan yang terakhir sport. Nah, untuk yang portrait itu menampilkan ekspresi dan karakter manusia dalam kesehariannya. Yang kedua yaitu human interest. Jadi human interest itu menggambarkan kehidupan manusia atau interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari serta ekspresi emosional yang memperlihatkan manusia dengan masalah kehidupannya. Lalu yang ketiga ada stage photography. Jadi foto yang menampilkan semua aktivitas atau gaya hidup manusia yang merupakan bagian dari budaya dan dunia entertainment untuk dieksploitasi atau dipublikasikan dan menjadi bahan yang menarik untuk divisualisasikan. Lalu yang sport ini, foto sport ini tuh menangkap aksi menarik dan spektakuler dalam event dan juga pertandingan olahraga. Seperti itu. Selanjutnya ada foto nature. Nah, foto nature ini objek utamanya adalah benda dan makhluk hidup alami yang natural seperti hewan, tumbuhan, gunung, hutan, dan lain-lain. Nah, di foto nature sendiri ini ada foto flora, foto fauna, dan foto landscape. Nah, untuk foto floranya sendiri ini, objek utamanya adalah tanaman dan tumbuhan yang dikenal dengan jenis foto flora. Jadi, ada berbagai jenis tumbuhan dan segala keanekaragamannya itu menawarkan nilai keindahan dan daya tarik untuk direkam dengan kamera seperti itu. Selanjutnya ada foto fauna. Jadi foto ini itu menangkap objek berbagai jenis binatang sebagai objek utamanya. Jadi foto fauna ini menampilkan daya tarik dunia binatang dalam
dalam aktivitas dan interaksinya. Lalu yang ketiga, foto landscape. Jadi jenis foto yang begitu populer seperti halnya foto manusia, foto landscape ini merupakan foto bentang alam gitu loh. Dan terdiri dari unsur langit, daratan dan air. Sedangkan manusia, hewan dan tumbuhan itu hanya sebagai unsur pendukung aja dalam foto landscape ini gitu. Lalu selanjutnya ada foto jurnalistik. Jadi adanya foto jurnalistik ini itu digunakan sebagai kepentingan pers atau kepentingan informasi ataupun berita juga termasuk. Dan dalam penyampaian pesannya ini, foto jurnalistik ini harus terdapat caption atau tulisan yang menerangkan isi foto ini yang ditangkap dari gambaran foto ini itu apa, sebagai bahan dari penyajian jenis foto ini. Jadi ada dua jenis foto jurnalistik. Yang pertama adalah foto yang digunakan sebagai ilustrasi sebuah artikel. Jadi banyaknya jurnalis terkenal di sana gitu ya, itu bekerja sama dan membayar fotografer untuk membuat foto ilustrasi untuk artikelnya. Lalu jenis kedua adalah foto yang digunakan untuk menceritakan sebuah peristiwa. Jadi foto seperti ini tuh biasanya ditampilkan dengan sedikit atau tanpa sepatah kata apapun. Selanjutnya, foto arsitektur menampilkan keindahan suatu bangunan, baik dari segi sejarah, budaya, desain, dan konstruksinya. Memotret sesuatu bangunan dari berbagai sisi dan menemukan nilai keindahannya menjadi sangat penting dalam membuat foto ini. Contohnya sendiri, kita refreshing ke Yogyakarta, di sana banyak bangunan-bangunan kuno, sehingga kita ingin melakukan sesi pemotretan terhadap bangunan kuno tersebut, sehingga di bangunan kuno tersebut memiliki keindahan sendiri dan memiliki sejarah budayanya. Foto still life menciptakan sebuah gambar dari benda atau objek mati, membuat gambar dari benda mati menjadi hal yang menarik dan tambah hidup, komunikatif, ekspresif, dan mengandung pesan yang akan disampaikan, merupakan bagian yang paling penting dalam penciptaan karya foto ini. Ya, kita lihat gambar yang ada di PPT kita seperti air dan api, bunga, asap yang merupakan benda mati, sehingga ketika difoto nampak begitu indah atau memiliki unsur yang hidup. Inilah beberapa teknik dasar pemotretan. Ada 3: fokus, pengaturan speed, dan pengaturan diafragma. Yang 1, fokus. Ini merupakan gimana cara kita melakukan proses penajaman atau suatu objek yang kita tembak, sehingga kita harus memiliki teknik dasar, tetapi begitu penting karena kita dapat memfokuskan gambar lebih tajam dan jelas. Agar secara tepat pemilihan bidang atau titik tertentu dalam suatu objek foto akan menentukan kesan kedalaman pada sebuah foto tersebut. Pengaturan speed ini merupakan proses bagaimana pembakaran negatif, seperti banyak bidang-bidang yang bergerak, maka kita hilangkan di hadapan kamera agar kita dapat menentukan imaji tertentu. Dipengaruhi oleh cara kerja dan kecepatan ranah kamera, kita bisa menentukan kecepatan ranah saat pembakaran, dan pengaturan speed semakin tinggi atau high speed yang kita pakai, maka akan semakin cepat pula ranah bekerja, dan sebaliknya semakin rendah speed atau low speed yang kita pakai, maka akan semakin lambat pula ranah bekerja. Dalam dunia fotografi tersebut ada istilah pencahayaan normal, pencahayaan rendah, dan pencahayaan tinggi. Yang ketiga, pengaturan diafragma, di mana kita melakukan foto terdapat dimensi ruang atau kesan kedalaman. Fasilitas diafragma pada lensa kamera berperan penting dalam mengatur perpisahan antara bidang background dan objek utama. Diafragma juga menentukan seberapa luas ruang tajam pada foto.
Semakin kecil bukan diafragma, semakin luas ruang tajam yang bisa kita lakukan. Sama halnya kita pergi ke Paralayang Malang, kita ingin mendapatkan spot foto yang bagus, maka kita melakukan pengaturan diafragma tersebut. Ide bisnis dari kelompok kita yaitu fotografi prawedding. Pengertian foto prawedding merupakan sesi pemotretan pasangan atau kekasih yang ingin melakukan foto pertunangan, di mana pemotretan tersebut dapat direncanakan 3 hari atau 6 bulan lebih sebelum menikah. Foto prawedding ini juga bisa dimasukkan ke undangan, tetapi juga bisa dipasang di saat pesta atau resepsi pernikahanmu. Pada awal mulanya prewedding diperkenalkan di Asia. Dahulu prewedding diambil dalam studio foto dengan pakaian pernikahan yang lengkap. Pasangan tersebut melakukan pemotretan sehari penuh karena banyaknya perubahan gaya, lokasi, dan akhirnya foto tersebut digunakan menjadi desain undangan dan tampilan saat di pesta pernikahan mereka. Tujuan foto prewedding yaitu yang pertama mengetahui kerja fotografer, kedua membiasakan diri di depan kamera, ketiga membentuk memori tak terlupakan, yang keempat sebagai dekorasi pernikahan personal. Ini adalah yang selanjutnya adalah artikel-artikel atau sumber yang hasil yang dirangkum dan dimasukkan ke dalam PowerPoint ini. Peluang dari foto prewedding yaitu merupakan salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan di era modern ini. Kita bisa memanfaatkan menjadi fotografer yang handal dan membuka usaha menjadi foto prewedding karena sudah banyak di dunia bisnis semacam ini, sehingga semua tempat unik tertentu menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa orang untuk berfoto dengan pasangannya dan menikmati pandangan yang unik dan menarik demi spot foto yang amat bagus. Alasannya ada prewedding yaitu secara tidak langsung sesi foto prewedding ini dapat mengikat hubungan antara salah satu pasangan. Rasa sayang juga bisa diekspresikan oleh kedua calon pengantin melalui pemotretan ini atau jasa prewedding ini. Yang selanjutnya adalah konsep prewedding juga dapat menceritakan sesuatu kepada orang yang melihatnya. Romansa percintaan kedua calon pengantin biasanya disalurkan melalui kisah di dalam konsep foto tersebut. Ya, ini adalah gaya-gaya dari prewedding atau model-model saat mau pemotretan. Yang pertama adalah gaya tradisional. Yang ini menonjolkan budaya dan elemen kultural yang kental. Selanjutnya adalah gaya modern. Gaya ini lebih fleksibel karena tidak perlu hal yang ribet. Prewedding gaya ini bisa dilakukan di studio apa saja. Selanjutnya adalah gaya glamour. Terdapat beberapa aksen yang ditunjukkan. Salah satunya adalah busana yang digunakan kedua calon pasangan pengantin menggambarkan kemewahan dan keanggunannya. Gaya tematik, yaitu pemotretan yang dilakukan dengan tema oleh kedua calon pengantin. Jadi gaya tematik ini sudah di permintaan dari kedua calon pasangan pengantin ini, di mana tema-tema gayanya ataupun dari busana ataupun dari tempat pemotretan itu sudah dirancang oleh para kedua calon pengantin ini. Gaya natural menonjolkan peran alam sebagai lokasi pengambilan foto seperti pantai, gunung, gurun pasir ataupun bukit. Kayak klasik, ini diambil dari bidikan yang sempurna di luar studio. Dengan pencahayaan yang sempurna, pemotretan dengan waktu dan pose tepat akan membuat hasil yang baik. Nah, ini adalah analisis dari usaha foto prewedding. Ini pemasukan maupun pendapatannya. Gitu. Modal awal bisnis fotografi total semua jumlahnya itu 23
6.500.000 dan omset pendapatannya sekitar per bulannya mendapatkan 14 juta. Untuk keuntungan laba dan bersih itu sekitar 7.500.000 dan biaya operasionalnya itu sekitar 6.500.000 dan break even point-nya atau BEP itu akan kembali di 3 bulan 13 minggu yaitu atau 94 hari kayak gitu. Eh, ya ini terima kasih atas perhatiannya, sudah mau mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.